액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16, beranggotakan saya sendiri Yulia Lastari dan rekan-rekan saya Aisyah, Fatima Azahra, dan Tia Saputri. Pada video kali ini kami akan membahas lampiran soal remedial PPTI yang dimana soalnya akan ditayangkan oleh Aisyah. Baiklah, di sini soalnya itu lakukan kuesioner dengan beberapa pertanyaan di dalamnya, boleh menggunakan Google Form, kemudian proses pengolahan data dengan menggunakan Microsoft Excel dan SPSS, tampilkan hasil pengolahan data menggunakan HTML, dan buatlah laporan beserta presentasinya menggunakan Microsoft Word dan PowerPoint. Kumpulkan file Excel, SPSS, HTML, Word, dan PowerPoint-nya. Ketentuannya itu dikerjakan berkelompok, membentuk kelompok sendiri, total 22 kelompok seangkatan, 4 orang per kelompok, ada satu kelompok yang 5 anggota, dan kalian diperbolehkan untuk membentuk kelompok remedial yang berasal dari kelompok praktikum yang berbeda. Selanjutnya, topik penelitian bebas, tiap kelompok berbeda. Format laporan nomor 1 itu cover, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, tampilkan hasil Excel dan SPSS, bab 5 kesimpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Lampirkan juga bukti kuesioner SSHTML dan SSPPT. Cover tidak menggunakan nomor halaman atau terdapat logo Unsri berwarna. Daftar isi, daftar tabel, daftar gambar menggunakan nomor halaman Romawi di pojok kanan bawah. Sisanya menggunakan nomor halaman angka biasa di pojok kanan atas. Menggunakan font Times New Roman size 12, spacing 1,15, before after 0, margin kiri 3 cm, sisanya 2 cm, ukuran kertas A4 portrait. Dibuat video presentasi yang memuat semua anggota di dalamnya dan tampak muka. Baiklah, untuk yang pertama kami akan menjelaskan tentang Excel, yang dimana akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih Yulia. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana memasukkan data atau pengolahan data di Excel. Nah, di sini yaitu disuruh untuk memasukkan pengolahan data Excel. Nah, langsung saja di sini yang pertama itu kita masuk dulu ke GForm. Bentar. Oh, kita masih online di Shopee. Nah, kita buka jawaban di sini. Kemudian kita klik yang lihat di spreadsheet. Nah, di sini sudah tampil data-datanya dalam bentuk tabel. Nah, di sini untuk menjadikan file Excel eh, kita masuk ke sini, ke file, kemudian kita klik download, kita pilih yang Microsoft Excel. Kita tunggu. Nah, di sini file file Excel-nya sudah terunduh, jadi langsung saja kita klik. Nah, nah di sini sudah masuk filenya.
Bisa kita rapi-rapikan juga ini filenya. Nah, setelah dirapikan itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada nama, usia, kemudian jenis kelamin, berapa sering Anda berbelanja menggunakan aplikasi Shopee, produk apa yang sering Anda beli, kemudian bagaimana Anda menilai kemudahan navigasi aplikasi Shopee, kemudian apakah Anda pernah mengalami kendala pada saat Anda menggunakan aplikasi Shopee, kemudian seberapa baik Shopee dalam menyelesaikan masalah, dan yang terakhir adalah saran Anda untuk meningkatkan aplikasi Shopee. Nah, jika ingin diedit, kita klik yang itu. Kemudian di sini setelah kita dapat datanya, kita bisa mengelompokkan jumlah-jumlah orang yang memilih. Misalnya di sini ada usianya. Yang memilih usia kurang dari yang memilih yang orang yang usianya kurang dari 18 tahun yaitu ada 19 orang. Nah, di sini kita menggunakan formula countif. Nah, untuk yang bawah-bawahnya juga gitu, pakai rumus countif. Misalkan yang ini, kita coba gunakan rumus countif, kita eh, sama dengan, sama dengan countif, kemudian kita pilih yang, eh, kita blok yang ini, kita blok yang usia tadi kan, nah kemudian kita masukkan yang kurang dari 18. Nanti dia tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, yang di bawahnya juga itu. Nah, jadi di sini laki-laki ada eh, yang laki-laki itu ada 14 orang, kemudian perempuan itu ada 36 orang, begitu juga yang lain-lainnya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke Yulia. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah. Selanjutnya kita akan membahas soal SPSS yang akan dijelaskan oleh teman saya, Tias Saputri. Kepada Tias, dipersilakan. Terima kasih kepada Yulia. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana menginput data ke dalam SPSS. Pertama kita buka SPSS terlebih dahulu, kemudian kita pilih file, pilih open, pilih bagian data, kita klik yang remedial PPTI, kita open in a new window. Nah, di sini akan muncul datanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa data yang ada di dalam SPSS. Yang pertama, bagian name itu menjelaskan nama variabel yang tidak boleh mengandung spasi dan karakter khusus. Misalnya nomor, nama, usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Terus di bagian type merupakan tipe data dari variabel. Misalnya di bagian ini terdapat numerik dan string. Kemudian yang di bagian width digunakan untuk menentukan jumlah karakter maksimum yang dapat disimpan dalam variabel, khusus untuk tipe string. Contohnya adalah di bagian variabel nama memiliki width 30. Kemudian di bagian desimal digunakan untuk menentukan jumlah desimal yang digunakan untuk data numerik. Contohnya variabel nomor memiliki nilai desimal 1. Artinya nilai seperti 12.0 dapat ditampilkan. Kemudian di bagian label ini menjelaskan deskripsi atau penjelasan lebih lengkap tentang variabel. Di bagian values digunakan untuk memberikan label pada nilai kategori jika variabel bersifat kategorikal. Contohnya, jika variabel jenis kelamin memiliki nilai 1,
laki-laki laki-laki 1, perempuan 2, maka informasi ini diisi di kolom values. Di bagian missing, digunakan untuk menentukan kode untuk data yang hilang atau tidak tersedia. Terus di bagian kolom, digunakan untuk menentukan lebar kolom saat data ditampilkan di data view. Contohnya, variabel nama memiliki lebar kolom 30. Kemudian di bagian aligan untuk menentukan perataan teks atau angka di tabel. Di bagian aligan ini terdiri dari left, center, dan right. Left untuk rata kiri, center untuk tengah, right untuk rata kanan. Di bagian measure, digunakan untuk menentukan skala pengukuran dari variabel. Di sini terdapat scale, ordinal, dan nominal. Scale ini merupakan data numerik, interval, atau rasio. Sedangkan ordinal itu data kategorikal dengan urutan EG dan seterusnya. Dan nominal itu data kategorikal tanpa urutan. Terus di bagian role ini untuk menentukan peran dari variabel pada analisis. Di sini terdapat input, target, boot, non, partition, dan split. Kemudian kita klik di bagian data view, dia akan muncul seperti ini. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tias. Selanjutnya kita akan membahas atau menjelaskan tentang HTML yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Fatima Azahra. Kepada Fatima dipersilakan. Baik, terima kasih Yulia. Saya akan menjelaskan tentang HTML. Nah, di sini kita membuat folder baru terlebih dahulu. Saya sudah membuat folder baru dengan judul datashopee.html. Setelah itu, kita menggunakan fungsi doctype HTML. Cara membuatnya itu HTML 5. Setelah itu akan muncul bagian HTML head sampai ke style. HTML itu adalah elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen. Terus ada language, yaitu bahasa yang kita pilih, yaitu English. Ada pula head yang berisi informasi mendata dokumen seperti judul dari HTML. Selanjutnya adalah bagian meta charset, itu adalah mengatur encoding karakter menjadi UTF-8 untuk mendukung berbagai karakter seperti huruf, aksara, dan emoji. Selanjutnya adalah meta name, yaitu memastikan halaman responsif pada semua ukuran layar. Ada pula title, adalah nama pada halaman yang muncul di tab browser. Selanjutnya adalah style, berisi kode CSS untuk mengatur tampilan tabel seperti warna latar, ukuran font, dan juga jarak antar elemen. Selanjutnya adalah bagian body, yang dimana elemen H1 digunakan untuk menampilkan judul utama dengan ukuran besar. Selanjutnya adalah TH atau TH. Itu menentukan header kolom, biasanya ditampilkan dalam teks tebal dan terletak di atas data. Sekarang ke bagian T-body. Ke bawah lagi, tolong moderator stop. Pada bagian T-body, kita membuat TR dan juga TD.
TR adalah membuat baris baru untuk setiap data, sedangkan TD menentukan data sel dalam tabel. Jadi, kita buat sel TR terlebih dahulu, selanjutnya TD. TD itu berarti berarti adalah nomor 1. Selanjutnya nama, yaitu Salve Lestari. Selanjutnya juga itu ada eh, age, range, atau umur. Ada juga kelamin, ada juga apa? Purchase, dan juga kategori, ease of use, recommended, rating, dan juga suggestion. Selanjutnya, lanjut moderator sampai ke bawah. Sesuaikan data seperti pada Excel. Nah, untuk yang terakhir, penutupan pada T-body dan juga table dan juga body serta HTML. Style pada HTML itu tabel untuk mengukur tabel agar 100% lebar halaman dan menambahkan margin agar tidak terlalu rapat. Sedangkan border collapse itu menghilangkan jarak antara border pada tabel. Nah, cara kerja keseluruhan ada pada browser. Baiklah, selanjutnya untuk melihat pada bagian browser atau hasil, kita save terlebih dahulu. Tekan file pada ujung visual code. Lalu save atau bisa Ctrl S atau juga kalau ingin cepat bisa auto save ke bawah. Lanjut kita lihat pada browser. Lalu akan tampil pada bagian browser, akan tampil data respon Shopee seperti title tadi. Di judul kita meletakkan data respon dan Shopee. Akan muncul nomor, nama, usia, jenis kelamin, frekuensi belanja, produk yang sering dibeli, kemudahan navigasi, kendala, dan respon masalah, serta saran. Ini akan dimuncul pada bagian tag atau header pada tabel. Selanjutnya ada pula isinya pada bagian T-body di isi tabel. Sekian dari saya, HTML. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatima. Selanjutnya itu kami akan membahas tentang PPT, yang dimana PPT itu sendiri akan dijelaskan oleh saya. Baiklah, di sini yang pertama itu eksplorasi pengalaman belanja online melalui aplikasi Shopee. Selanjutnya itu ini apa itu Shopee? Shopee adalah platform e-commerce yang memungkinkan penggunanya untuk berbelanja, menjual, dan mencari produk secara online. Shopee merupakan salah satu platform belanja online terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan.
e-commerce di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh akses internet yang semakin luas dan peningkatan adopsi teknologi. Konsumen Indonesia semakin memilih berbelanja online karena kemudahan, variasi produk, dan harga yang kompetitif. Selanjutnya itu keunggulan berbelanja melalui aplikasi Shopee. Yang pertama, kemudahan akses. Shopee mudah diakses melalui smartphone dan memiliki antarmuka yang ramah pengguna bahkan bagi pemula. Yang kedua, ada promo menarik. Shopee menawarkan berbagai promo menarik seperti diskon, voucher, dan gratis ongkir yang menguntungkan pembeli. Yang ketiga, ada metode pembayaran fleksibel, yang di mana Shopee menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran, baik melalui transfer bank, dompet digital, hingga cicilan. Dan yang terakhir itu sistem pengembalian barang. Shopee memiliki sistem pengembalian barang yang mudah dan transparan untuk memastikan kepuasan pembeli. Selanjutnya, fitur-fitur menarik di aplikasi Shopee, ada Shopee Pay. Di dompet digital Shopee Pay memudahkan transaksi dan menawarkan berbagai promo cashback. Selanjutnya ada Shopee Games, yang dimana Shopee Games menghadirkan permainan interaktif untuk mendapatkan hadiah dan voucher belanja. Ada Shopee Live, yang dimana fitur Shopee Live memungkinkan penjual berinteraksi langsung dengan pembeli melalui siaran langsung. Dan yang terakhir itu Shopee Mall. Shopee Mall menawarkan produk dari merek resmi dengan jaminan keaslian dan layanan pelanggan yang baik. Selanjutnya itu ada kelebihan dari aplikasi Shopee. Yang pertama ada user friendly, antarmuka sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua ada promosi dan diskon menarik, yaitu flash sale, voucher diskon, dan gratis ongkir. Yang ketiga itu metode pembayaran beragam. Ada transfer bank, wallet atau Shopee Pay, COD, hingga kartu kredit. Yang keempat ada garansi Shopee, perlindungan konsumen dengan sistem pengembalian dana. Yang kelima ada beragam produk, yang dimana tersedia berbagai kategori kebutuhan. Yang keenam ada fitur interaktif, yang dimana Shopee Live dan Shopee Games untuk pengalaman berbelanja yang seru. Yang ketujuh ada Shopee Pay dan SP Later, di mana kemudahan transaksi dan cicilan tanpa kartu kredit. Yang kedelapan ada pengiriman cepat dan aman, didukung berbagai ekspedisi terpercaya. Yang kesembilan ada peluang bisnis, yang dimana mendukung program penjual dan afiliasi. Dan yang terakhir itu atau yang ke-10 event dan promo spesial, yang dimana Harbolnas promo 11-11, 12-12, dan event lainnya. Selain kelebihan, Shopee juga memiliki kekurangan. Di antaranya itu yang pertama ada kualitas produk tidak konsisten. Yang kedua, waktu pengiriman yang lama. Yang ketiga, banyak produk KW. Yang keempat, ketergantungan pada internet stabil. Yang kelima itu komplain yang lambat ditanggapi. Yang keenam, notifikasi berlebihan. Yang ketujuh, biaya tambahan pada COD. Yang kedelapan, penjual nakal. Yang kesembilan, tergoda berbelanja berlebihan. Dan yang terakhir itu kurangnya transparansi harga. Selanjutnya itu, di sini saya sudah memasukkan data dari Excel, di mana dari kuesioner yang kelompok kami telah lakukan mengenai pengalaman belanja online di aplikasi Shopee, terdapat 50 respon dan dari pengguna aplikasi Shopee, yang dimana 36 diantaranya adalah perempuan dan sisanya atau 14 orang laki-laki. Dan yang terakhir itu kesimpulannya. Setelah kami simpulkan dari penelitian kami mengenai pengalaman belanja online di aplikasi Shopee, dapat disimpulkan bahwa mayoritas pengguna Shopee lebih dominan orang dengan usia 18 sampai 24 tahun. Beberapa dari mereka merasa terbantu dengan adanya aplikasi Shopee sehingga memudahkan mereka dalam berbelanja secara online.
Nah, selain itu juga beberapa pengguna Shopee menginginkan adanya voucher diskon dan gratis ongkir kirim yang besar-besaran. Di sisi lain, beberapa pengguna Shopee pernah mengalami kendala saat berbelanja di aplikasi Shopee, sehingga mereka menginginkan agar Shopee dapat meningkatkan layanan dan teknis yang lebih optimal agar pengguna merasa puas. Di sini untuk di sini saya akan menjelaskan sedikit cara membuat PowerPoint. Di sini untuk menambahkan halaman seperti ini, kita klik new slide, kita klik black. Nah, di sini akan tambah seperti ini. Setelah itu untuk warna itu di desain bisa kalian pilih sesuai keinginan kalian. Di bagian di color ini, selanjutnya itu untuk cara untuk memasukkan teksnya itu saya menggunakan ini layout. Selanjutnya saya masukkan seperti ini. Nanti bisa memasukkan huruf seperti contohnya itu seperti ini. Mungkin itu saja penjelasan PPT dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya itu kami akan membahas tentang makalah Microsoft Word yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Yulia. Jadi di sini saya akan menjelaskan makalah kami tentang evaluasi pengalaman belanja di aplikasi Shopee. Nah, kami di sini membuat makalah menggunakan aplikasi Word. Seperti yang kita ketahui, Word adalah program aplikasi dari Microsoft Office yang biasa sering digunakan untuk pengolahan teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, baik di sini makalah kami terdapat cover, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, kesimpulan, daftar pustaka, dan juga lampiran. Nah, lampiran ini terdapat bukti kuesioner, screenshot HTML, dan juga screenshot PPT. Nah, yang pertama yaitu cover. Di sini cover memiliki ketentuan yaitu tidak boleh menggunakan halaman. Kemudian untuk daftar isi, daftar tabel, dan juga daftar gambar menggunakan halaman Romawi yang terletak di bawah sebelah kanan. Di sini juga nah, di sini juga kemudian untuk bab 1 di sini ada pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan ini terdapat latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, manfaat. Nah, kemudian untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Di sini terdapat kutipan juga. Kemudian untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, jenis penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan pengalaman, kendala, dan kepuasan pengguna aplikasi Shopee berdasarkan data yang diperoleh oleh survei atau kuesioner. Nah, kemudian lokasi di waktu penelitian.
Lokasinya ini kami menggunakan platform survei yaitu Giform. Jadi penilaian ini bersifat online atau daring. Kemudian waktu penelitian dilaksanakan selama periode tertentu sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data. Nah, kemudian untuk populasi dan juga sampel, populasinya itu seluruh pengguna aktif aplikasi Shopee di Indonesia. Kemudian sampel dipilih secara accident sampling, yaitu pengguna aplikasi Shopee yang bersedia mengisi kuesioner. Sambil sampel diambil dengan jumlah minimal 100 respon dan untuk memastikan hasil yang representatif. Kemudian instrumen penelitian Shopee eh di sini ada frekuensi penggunaan aplikasi Shopee, jenis produk yang sering dibeli, kemudian navigasi aplikasi, kendala yang dialami saat menggunakan aplikasi, efektivitas Shopee dalam menyelesaikan masalah, saran pengguna untuk meningkatkan aplikasi. Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan platform digital yaitu Google Form. Kemudian teknik analisis data yaitu analisis deskriptif dan juga analisis skala Likert. Nah, eh, apa jawaban dari respon itu akan terbentuk dalam bentuk tabel, grafik, dan juga presentase. Kemudian bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan juga pembahasan ini saya mengambil data dari Excel dan juga SPSS. Ini yang dari Excel. Kemudian ini eh, jumlah respon berdasarkan kelompoknya. Kemudian, nah ini dalam bentuk of tampilan file SPSS. Kemudian bab 5 yaitu kesimpulan. Kemudian daftar pustaka. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Nah, di lampiran ini terdapat bukti kuesioner yaitu link Google Form kami, kemudian screenshot-nya, kemudian, nah di sini ada juga screenshot HTML dan juga screenshot PPT. Nah, untuk cara pembuatan makalah cover ini, kita menggunakan heading. Nah, untuk di sini makalah PPT itu kita menggunakan heading 1. Jadi dia akan masuk ke bagian navigation ini, dia bakal otomatis terbuat makalah PPT menggunakan heading 1. Kemudian daftar isi menggunakan heading 1. Cara membuat heading 1 yaitu caranya yaitu kita blok teks ini, kemudian kita pilih yang di sebelah sini yaitu heading 1. Caranya sama juga, yaitu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, bab 1, pendahuluan, itu juga menggunakan heading 1. Nah, untuk 1.1, 1.2, 1.3, itu menggunakan heading 2. Caranya sama seperti sa- yang heading 1 tadi, tetapi kita pilih di bagian yang heading 2. Kita blok, kemudian kita pilih yang heading 2 ini. Next, kemudian yang lain-lainnya juga sama, ini menggunakan heading 2, ini menggunakan heading 1. Nah, eh, kenapa kita menggunakan heading di setiap judul? Heading ini berfungsi untuk memudahkan kita dalam membuat daftar isi. Nah, begini. Mari kita coba buat halaman. Cara membuat halaman itu yaitu kita klik yang ini di atas. Ini kan yang cover kita nggak perlu halaman ya. Jadi langsung kita ke halaman 2, kita klik yang di depan daftar isi ini,
Kemudian kita klik yang layout. Kemudian kita klik bricks. Nah, next page. Kemudian next page. Kemudian untuk membuat 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 halaman itu kita klik di sini. Kita klik 2 kali di sini. Nah, di sini untuk mengatur halaman itu kita ke page number, kemudian button of page. Nah, bisa kita pilih kita mau yang mana. Yang lainnya juga sama. Untuk Romawi itu kita ganti menjadi Romawi. Kemudian yang untuk angka sama seperti tadi, tapi tampilannya ada di sebelah kanan atas. Nah, yang pertama tadi kita pilih yang berkit dulu agar dia yang atas-atas ini tuh nggak ikut. Jadi halaman pertamanya itu mulai dari sini. Kemudian untuk cara membuat daftar isi. Daftar isi itu di sini. Misalnya kita buat di bawah ya. Insert blank page. Nah. Oh. Nah, misalnya kita ingin membuat daftar isi. Daftar isi. Nah, di sini kita ke menu reference, kemudian kita pilih insert caption. Oh, bukan. Kita pilih tab. Oh, insert tab. Oh, bukan. Table of content. Nah, di table of content sini. Dia akan otomatis keluar seperti ini. Daftar tabel juga. Nah, agar dia bisa buat tabel otomatis itu, caranya yaitu kita buat terlebih dahulu label-label di tabelnya. Nah, seperti ini. Caranya yaitu kita ini insert table of figure. Oh, bukan. Em, insert caption. Nah, di sini tinggal kita ganti saja, misalnya ingin tabel, kita buat tabel. Untuk gambar yaitu kita klik yang figure. Nah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Dan ketika kita klik untuk eh, tabel of content ini, dia bakal kebuat daftar tabel dan juga daftar gambar secara otomatis. Kemudian untuk cara yang terakhir, cara untuk memasukkan gambar di Microsoft Excel, yaitu caranya yaitu seperti ini. Kita ke menu Insert, kemudian Picture, kemudian This Device. Nah, di sini kalian bebas memasukkan gambar apa yang kalian inginkan. Misalnya yang ini. Nah, itu akan otomatis. Begitu cara memasukkan gambar. Kemudian ketentuan untuk
Kemudian untuk ketentuan dari kakak Aslab yaitu eh, fontnya itu Times New Roman, size-nya 12, spacing 1,15, before after-nya 0, margin kiri yaitu 3 cm, sisanya 2, dan ukuran kertas A4 portrait. Nah, caranya itu untuk membuat font Times New Roman, kita blok semuanya dengan menggunakan Ctrl A, kemudian kita pilih di sini Times New Roman. Kemudian untuk ukuran fontnya yaitu 12 di sini. Kemudian untuk spacingnya, yang ini, spacing yang ini, kemudian kita ubah menjadi 1,15. Kemudian untuk layout, marginnya ini left-nya 3, top 2, button 2, dan right 2. Kemudian untuk size-nya yaitu A4 dan before after-nya yaitu 0. Ini before after-nya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aisyah atas penjelasannya. Mungkin itu saja penjelasan lampiran soal remedial PPTI dari kelompok kami. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman saya. Mungkin kami cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya juga kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.